Assalamualaikum, halo baking lovers, selamat datang di channel YouTube Dapur Asa. Kali ini saya membuat kue kering dengan satu adonan menjadi 7 macam. Dan untuk teman-teman yang mau tahu apa aja bahannya dan bagaimana caranya, simak videonya hingga selesai ya. Pertama-tama di sini saya siapkan 500 gram margarin, 250 gram butter atau mentega, 250 gram gula halus. Kemudian ini akan saya mixer dengan kecepatan paling rendah selama kurang lebih 2 menit. Kita mixer hingga teksturnya creamy atau lembut. Dan jangan lupa bagian pinggirnya kita sisir. Setelah adonan creamy atau lembut, masukkan 4 butir kuning telur. Mixer hingga asal rata saja, jangan terlalu lama. Aduk dengan spatula dan pastikan semua bahan tercampur dengan rata. Kemudian masukkan 50 gram susu bubuk, 200 gram maizena. Aduk hingga asal rata. Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 1 kg. Di sini saya masukkan secara 2 tahap ya. Aduk kembali hingga cukup rata. Kemudian masukkan sisa dari tepung terigu tadi. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein rendah, yaitu kunci biru. Kita aduk hingga tercampur rata. Teksturnya seperti ini ya. Kita gunakan spatula saja. Dan yang terakhir kita pastikan adonan dan bahan semuanya tercampur rata. Bagian bawahnya ini sudah cukup rata. Saya rasa sudah cukup. Kita ambil sebagian adonan. Jika dipulung seperti ini, tidak lembek dan tidak retak, berarti adonan pas. Kemudian ini saya ambil sebagian. Teman-teman bisa timbang ya, atau bagi menjadi 7 bagian. Di sini saya kira-kira aja. Kemudian untuk sisanya di sini saya simpan dan saya tutup dengan plastik wrap. Untuk yang pertama kita membuat nastar. Di sini saya butuhkan selai nanas. Untuk resep selai nanas nanti saya cantumkan ya linknya di deskripsi box. Kemudian ini saya siapkan sendok takar 1 sendok teh atau 5 gram. Kita ambil peres seperti ini dengan berat kurang lebih 7 gram. Kemudian bulatkan. Lubangi dengan telunjuk. Kemudian beri selai nanas. Kita tutup adonan dan pulung hingga licin dan mulus seperti ini. Tata di atas loyang. Untuk loyang tidak perlu dioles ya. Ini kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya ini akan saya oven. Sebelumnya untuk oven harus dipanaskan sebelumnya ya. Ini saya panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian ini saya oven selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Di menit ke-15 tukar dan putar posisi loyang ya. Jika ada suhu, kira-kira suhunya 140 derajat Celcius. Sambil menunggu mengoven, kita membuat adonan putri salju. Pertama di sini ambil sebagian adonan, kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk ketebalan kira-kira 0,5 cm. Kemudian ini saya cetak dengan menggunakan cetakan bulan sabit. Kemudian tata di atas loyang yang sudah disemir dengan margarin tipis. Kita lakukan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai dibentuk semuanya. Kemudian
Kita kembali ke adonan nastar. Ini sudah matang. Kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini akan saya masukkan adonan putri salju. Langsung 2 loyang sekaligus kita panggang ya. Kita panggang dengan suhu 140 derajat Celcius atau api sedang cenderung kecil selama 25 menit, dan di menit ke-15 kita tukar dan putar posisi loyang. Selanjutnya di sini saya akan mengoles nastar yang sudah hangat ya. Ini 1 butir kuning telur dicampur dengan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 tetes pewarna kuning telur. Kita kuaskan di atas permukaan nastar. Di sini saya lakukan 2 kali pengolesan ya. Kita lakukan hingga selesai seperti ini. Kita tunggu dan angin-anginkan terlebih dahulu sebelum di oven. Nah, kembali lagi ke putri salju. Ini sudah matang untuk kue putri saljunya. Saya keluarkan dahulu. Kemudian ini saya lanjut mengoven adonan nastar. Di sini saya oven dengan api yang sama ya, selama kurang lebih 20 menit, dan di menit ke-10 kita tukar dan putar posisi loyangnya. Lanjut di sini saya menyelesaikan putri saljunya ya. Di sini masih kondisi panas. Ini akan saya balur dengan gula halus. Kemudian saya balur lagi dengan gula donat. Jadi 2 kali baluran. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu. Ini kita selesaikan hingga habis. Hingga semua adonan terbalur dengan gula halus dan gula donat. Selanjutnya di sini akan saya tata di dalam toples kemasan 500 gram. Gak apa-apa, masih kondisi hangat, kita tata di dalam toples, tapi jangan ditutup dahulu ya. Kemudian ini kita beri taburan gula donat di atasnya agar lebih cantik. Kemudian tata lagi hingga selesai seperti ini. Lanjut di sini saya kembali ke adonan nastar. Ini untuk nastarnya sudah matang, saya keluarkan dahulu dari oven. Seperti ini teksturnya, cantik sekali, tidak gosong dan matang merata dan tidak retak. Kemudian tata ke dalam toples ukuran 500 gram. Seperti ini muat dengan toples ukuran 500 gram. Untuk selanjutnya kita bikin palm cheese cookies. Di sini saya campur adonan dengan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut. Kita satukan, kita campur hingga tercampur rata. Seperti ini. Kemudian ambil dengan sendok takar yang setara dengan 1 sendok teh. Kita bulatkan seperti ini. Di sini saya membuat beberapa bulatan. Tidak semuanya ya. Ini kita taruh di atas palm sugar seperti ini. Kemudian ini kita goyang-goyang seperti ini hingga tercampur rata. Selanjutnya tata di atas loyang yang sudah disembir dengan margarin tipis. Kita lakukan hingga selesai. Nah, seperti ini semua sudah saya bentuk. Kemudian lanjut ke adonan keempat, yaitu kita bikin tamarind cookies. Saya sediakan putih telur dan keju cheddar untuk baluran. Untuk mencetaknya tetap seperti tadi ya, kita gunakan sendok takar ini. Kita ambil secukupnya, kemudian bulatkan. Kemudian celupkan ke dalam putih telur. Balur kembali dengan keju cheddar parut. Kemudian lubangi tengahnya dengan jari telunjuk seperti ini. Taruh di atas loyang yang sudah disembir dengan margarin. Kita lakukan hingga selesai ya. Ini satu persatu agar tidak kering untuk adonannya. Kemudian beri selai stroberi di bagian tengahnya seperti ini. Kita lakukan hingga selesai. Nah, ini semua adonan sudah selesai dibentuk dan siap di oven. Selanjutnya ini saya oven dengan suhu yang sama ya, seperti sebelum-sebelumnya. Saya oven sekaligus selama kurang lebih 35 menit.
Dan di menit ke-20 kita putar dan tukar posisi loyangnya. Sambil menunggu mengoven, lanjut di sini saya akan membuat banana cookies. Dengan cetakan yang sama, kita gunakan sendok takar. Ini kita bulatkan agak lonjong seperti ini. Kemudian bentuk menyerupai buah pisang. Jangan terlalu panjang, nanti mudah patah. Nah, seperti ini. Tata di atas loyang yang sudah disemir dengan margarin. Ini kita lakukan hingga selesai. Untuk cookies yang keenam, di sini saya membuat loaf coklat cookies. Kita ambil sebagian adonan, kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini dengan ketebalan 0,5 cm. Kemudian cetak dengan menggunakan cetakan loaf seperti ini. Kemudian tata di atas loyang yang sudah dioles dengan margarin seperti ini. Ini kita lakukan hingga selesai. Nah, ini cookies yang sudah dibentuk tadi siap di oven. Nah, ini untuk cookies sebelumnya sudah matang. Saya keluarkan dahulu dari oven. Kemudian masukkan ke dalam oven loyang yang berisi adonan yang sudah dibentuk barusan tadi. Ini saya oven dengan api yang sama dan suhu yang sama selama 35 menit, dan di menit ke-20 jangan lupa untuk putar dan tukar posisi loyangnya. Untuk adonan terakhir, di sini saya akan membuat kue kacang campur dengan 60 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan dicincang halus. Campur hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian, pipihkan dengan menggunakan rolling pin dengan ketebalan 0,5 cm. Kemudian di sini saya cetak dengan menggunakan cetakan bulan sabit seperti ini. Kemudian tata di atas loyang yang sudah dioles dengan margarin tipis. Ini kita lakukan hingga semua adonan selesai. Selanjutnya di sini saya oles dengan menggunakan kuning telur dan minyak goreng ya seperti tadi bahan olesannya. Kemudian beri taburan biji wijen secukupnya seperti ini. Kita lakukan hingga selesai. Lanjut di sini saya packing untuk cookies yang sudah di oven sebelum-sebelumnya. Untuk plum cheese cookiesnya ini kita muat ya di ukuran 500 gram. Demikian pula dengan thumbprint cookiesnya ini juga muat. Untuk toples kemasan 500 gram seperti ini, kurang sedikit, nggak apa-apa. Lanjut, kita kembali ke adonan yang di oven tadi, ini sudah matang. Kemudian ini saya lanjut dengan mengoven kue kacangnya. Saya oven selama 35 menit dengan api sedang cenderung kecil. Selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan loaf cookies coklatnya. Di sini saya celupkan ke DCC yang sudah dilelehkan seperti ini. Kemudian beri taburan sprinkle secukupnya. Kita lakukan hingga habis seperti ini. Ini kita tunggu set sebelum dimasukkan ke dalam toples ya. Sedangkan untuk banana cookiesnya di sini saya celupkan dengan coklat batang rasa pisang. Kemudian beri motif dengan DCC seperti ini dengan menggunakan cotton bud ya. Kita lakukan hingga selesai. Nah, untuk cookies kacangnya ini sudah matang seperti ini. Ini wangi banget. Dan kita tunggu dingin ya sebelum dimasukkan ke dalam toples. Kemudian untuk loaf coklat cookiesnya sudah set. Saya masukkan ke dalam toples, muat dengan toples ukuran 500 gram seperti ini. Demikian pula dengan banana cookiesnya, ini juga muat untuk kemasan toples 500 gram seperti ini. Selanjutnya tata juga untuk kue kacangnya ke dalam toples kemasan 500 gram seperti ini.
Ini cantik sekali. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ini 7 kue kering dengan cukup 1 adonan 1 kg bisa menjadi kue kering sebanyak ini. Cookies yang pertama ini namanya banana cookies. Manisnya pas, wangi, aroma coklat pisangnya benar-benar berasa, mantap. Anak-anak pasti suka. Cookies yang kedua ini namanya tamarind cookies. Ini cantik sekali. Untuk manisnya pas, kejunya berasa banget, perpaduan manis selai strawberry, cookies, dan gurihnya kejunya pas. Cookies yang ketiga ini adalah nastar, rasa manisnya pas, lembut dan lumer di mulut, perpaduan selai nanasnya dan cookiesnya pas. Ini enak sekali, atau biasa disebut dengan cookies sejuta umat. Selanjutnya ini adalah kue kacang jadul. Untuk rasanya tak perlu diragukan lagi ya, ini manis, gurih, dan ngeprul banget. Perpaduan cookies dan kacangnya pas, enak, recommended pokoknya. Cookies selanjutnya yaitu Love Chocolate Cookies. Ini renyah, manis, dan ngeprul serta lumer di mulut. Coklatnya berasa banget, pastinya anak-anak suka. Cookies selanjutnya yaitu Palm Cheese Cookies. Ini perpaduan cookies dan palm sugarnya pas, rasanya manis, gurih kejunya berasa banget, mantap. Ini recommended. Dan untuk cookies yang terakhir ini adalah Putri Salju. Manisnya pas, ngeprul dan lembut cookiesnya, tidak seret di tenggorokan, dan sensasi gula donatnya enak banget. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, dan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, serta jangan lupa subscribe ya. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.